Oke, baik. Terima kasih Kak Nurul Fadila. Jadi, sebelum saya melanjut ke materi, saya mohon maaf terlebih dahulu. Tadi saya lupa untuk memperkenalkan diri saya karena saya juga apa ya, sebenarnya tidak terbiasa untuk menjadi seseorang yang ini pembuka begitu, ke MC begitu dan sebagainya. Jadi, izinkan perkenalkan saya Ali Ahmad Furqon. Biasa disapa Kak Ali atau Bang Al. Ya, senyamannya saya teman-teman untuk menyapa saya. Jadi, kembali ke materi. Jadi materi yang akan saya sampaikan itu apa saja faktor-faktor yang sekiranya itu mempengaruhi manajemen waktu yang kita telah buat sebelumnya kan. Ya, jadi saya ingin mengajak dulu teman-teman sekalian bisa melalui chat Zoom. Walaupun memang tidak ini untuk open mic, bisa lewat chat Zoom saja. Menurutnya teman-teman, kira-kira apa faktor yang paling menentukan eh, manajemen waktu itu berhasil? Bisa sampaikan lewat di chat Zoom. Kira-kira faktor apa yang membantu kita untuk membuat manajemen waktu itu dapat berhasil? Schedule. Oke, ya benar. Buat schedule ya benar untuk menciptakan apa tuh keberhasilan dari manajemen waktu itu membuat schedule itu benar. Ya, jatuhnya apa tuh namanya? Ah ya, cocok. Kemudian apa lagi ya? Atau ada lagi yang mau menyampaikan lagi? Nah, kalau tidak ada baik. Oke, baik. Jadi kembali ke materi mengenai faktor ini. Jadi dalam manajemen waktu yang telah kita tentukan itu terdapat beberapa faktor yang dapat membantu kita mengarahkan manajemen waktu itu menjadi berhasil, atau ada juga faktor-faktor yang membuat manajemen waktu itu menjadi gagal kan. Nah, salah satu faktor yang paling krusial dalam manajemen waktu itu sebenarnya adalah usia. Usia atau usia dan pengalaman kan. Jadi semakin berpengalaman seseorang dalam menjalani kegiatan-kegiatannya, pasti mereka akan menemukan celah yang menurutnya itu dia bisa memprioritaskan mana yang sekiranya menjadi kegiatan utama yang harus dilakukan dalam kegiatannya sehari-hari, mana yang sekiranya ya bisalah tidak terlalu prioritas nantilah dikerjakan gitu kan, atau nanti waktu ada waktu kosong baru saya kerjakan ini karena menurut saya ini tidaklah terlalu penting begitu. Nah, jadi usia dan pengalaman itu salah satu faktor yang membantu kita untuk uh, menunjuk apa tuh untuk sampai ke manajemen waktu yang baik. Kemudian uh, ingat masalah usia, bilang usia saya masih segini kak, dan istilahnya karena usia saya berarti manajemen waktu saya masih kacau kak. Sudah tidak apa-apa lah, makanya kita sama-sama belajar pada hari ini untuk melihat kepada bagaimana cara untuk mengatur manajemen waktu kan. Saya juga sebagai pribadi jujur untuk manajemen waktu itu ya termasuk kacau. Faktor penyebab kacaunya manajemen waktu saya adalah diri saya sendiri. Saya kadang masih belum bisa untuk menentukan mana yang menjadi prioritas saya, mana yang menjadi non prioritas saya. Kadang sudah juga ditentukan mana yang menjadi prioritas, tapi ada saja faktor-faktor lain yang menyebabkan manajemen waktunya ini terganggu. Misalnya apa? Saya kayak misalnya hari Minggu besok kalau dilihat-lihat di BMKG cuacanya bakalan cerah ini. Pagi-pagi tuh pergi CFD-an atau pergi berenang dan sebagainya. Tetapi pasnya pagi, oh kok hujan deras lagi. Nah itu adalah faktor-faktor yang saya menyebabkan manajemen sesuatu yang kita sudah tentukan itu tidak berjalan dengan baik. Atau kalaupun manajemen waktu yang lebih terperinci lagi, misalnya dalam Osiman 2 kan,
mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu, sudah ada lengkap rundown acaranya tuh dari A sampai Z sebagainya. Namun ya waktu hari H kegiatan itu ada saja masalah. Mungkin misalnya di sesi perlengkapan. Oh, ada yang ternyata di list sebelumnya ini sudah lengkap, sudah aman sebenarnya, tapi waktu kegiatan kok tiba-tiba tidak ada begitu kan. Jadi akhirnya terundur lagi karena sesi perlengkapan harus menyiapkan lagi perlengkapan yang ada dan sebagainya. Nah, itu faktor-faktor yang sekiranya bisa menghambat untuk manajemen waktu itu terjadi kan. Dan nah, kembali ke materi yang ada di PPT ini, yang seperti bisa dilihat oleh teman-teman sekalian, terdapat 3 faktor. Yang pertama prioritas, kemudian yang kedua prokrastinasi, dan yang ketiga itu pendelegasian tugas. Jadi poin yang pertama itu prioritas. Prioritas itu yang mana? Jadi untuk menentukan manajemen waktu itu kita seperti yang mungkin sebelumnya sudah saya sebutkan juga tadi, kita harus menentukan dulu mana yang menjadi prioritas kita dalam melakukan berbagai kegiatan. Ya. Misalnya untuk sebagai pelajar, prioritasnya kita apa? Ya belajar. Jadi yang menjadi prioritas dalam list yang telah saya buat, saya utamakan terlebih dahulu belajar. Apalagi sudah mendekati ujian akhir semester misalnya. Misalnya. Jadi kita menentukan prioritas dulu agar uh, uh, bisa memberikan kita gambaran yang lebih rapi mengenai kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya. Kemudian faktor berikutnya itu prokrastinasi. Sebelumnya teman-teman sekalian, apa ada yang sudah pernah dengar mengenai prokrastinasi itu apa? Bisa jawab di kolom komentar saja ya. Misalnya kayaknya pernah dengar, kayaknya pernah Kak dengar bilang prokrastinasi itu yang begini kata. Ya, boleh sampaikan di room chat saja. Jadi, prokrastinasi itu secara sederhana itu ialah menunda-nunda kegiatan yang telah ditentukan atau kita itu menunda kegiatan yang sebelumnya telah ada kita buat, tapi berdasarkan perasaan bilang nanti pede, walaupun kita tahu konsekuensinya buruk kepada kita, misalnya kayak tugas, kita tahu bilang ada tugas yang harus dikumpulkan besok pagi ceritanya, tuh bilang nanti pede ku kerjakan ki, walaupun kita tahu bahwa konsekuensinya itu nilai tak mungkin ada pengurangan poin nilai. Misalnya mestinya A, kalau untuk pengumpulan tugasnya tepat, tiba-tiba jadi C saja. Kita tahu ada konsekuensi itu. Tapi karena menurut kita bilang, nanti pedeh, rasa ada kutu-kutu, rasa sedikit mau kerja, Ki. Nah, akhirnya tidak kita kerjakan sampai sampai mendekati waktu atau bahkan mungkin melewati. Nah, itu yang disebut dengan prokrastinasi. Kemudian faktor yang ketiga itu pendelegasian tugas. Nah, faktor ini cukup penting apalagi kalau itu di dalam komunitas, di dalam kelompok, di dalam komunitas, di dalam OSIM ini. Pendelegasian tugas itu ya adalah apa itu namanya? Pemberian tugas kepada orang lain kan. Jadi kadang kan kita itu sebagai ya manusia begitu, kadang kita merasa bilang ini kerjanya tidak terlalu becus. Ada teman yang saya bilang, ini kerjanya ogah-ogahan begitu apa dan sebagainya tuh. Atau menurut tak sendiri bilang, kalau nanti orang yang pegang Ki, ini bakalan tidak selesai Ki tugasnya. Nah, karena hal tersebut itu makanya biasa menumpuki tugas tak, walaupun sebenarnya itu bukan tugas yang utama yang harus kita jalankan, yang sebenarnya bisa orang kerjakan, cuman kita merasa bilang, kalau nanti dikerja Ki sama si Anu tidak jadi Ki, atau kalau bukan saya yang harus pegang Ki langsung Ki, ini bakalan kacau Ki, tidak sesuai dengan mauku. Nah, itu yang faktor yang bisa menghambat karena
terlalu banyak tugas tak menumpuk. Kita tumpuk itu tugas, kita tumpuki sendiri, kita tidak berikan kepada teman kelompok tak untuk eh, teman yang lain yang sekiranya bisa sebenarnya membantu menyelesaikan tugas itu, tapi karena perasaan tidak percaya tak jadi dengan teman tak itu, jadi kayak bilang, oke deh, biar misalnya yang anu sendiri apa semua. Nah, faktor itu bisa menjadi penyebab manajemen, maaf, manajemen waktu itu menjadi terhambat, ya mengakibatkan manajemen waktunya terganggu.